Ini saya dapatkan sebuah jurnal yang ditulis oleh Kamila dan kawan-kawan, di mana dalam kondisi ibu sehat, ya, ibu sehat, si ibu hamil ini sehat, itu sangat penting menjaga yang namanya mikrobiota di usus, ya. Dalam kondisi sehat, kan kita tadi bicara kalau diare harus gimana. Tapi saya juga menyarankan supaya kita memitigasi untuk terjadinya diare. Kita menjaga kesehatan. Karena kalau misalnya bicara imunitas tubuh, ya, kita punya barrier. Kalau dari luar kita punya yang namanya kulit, ya. Bayangkan kalau kita tidak ada kulitnya, apa aja bisa nempel. Nah, eh, barrier kita untuk perisai kita di dalam tubuh kita, kita punya yang namanya usus, ya, yang juga akan mempengaruhi kondisi imunitas tubuh kita, itu di usus kita, ya. Eh, itu sangat penting untuk menjaga kesehatannya. Bagaimana untuk tetap sehat, ya? Balik lagi, kita menjaga biota usus kita untuk itu bagus, seimbang, ya, baik dari segi jumlah bakteri baiknya maupun makanannya. Karena biar gimana pun uh, harus dikondisikan si bakteri ini harus dikondisikan dia bisa hidup dengan baik. Nah, balik lagi, hidup dengan baiknya dengan cara apa? Nah, kita mengkonsumsi makanan-makanan juga sumber prebiotik. Kita ngambilnya dari mana nih? Semuanya harus seimbang, ya. Makanya kalau misalnya kita runut-runut lagi yang tadi makanan-makanan apa saja sebenarnya harus dikonsumsi, kembali lagi ke gizi seimbang, ya. Kita makan makanan pokok ada, lauk hewani nabati bagi ibu hamil itu sangat penting karena untuk protein dan pertumbuhan janinnya juga sangat membutuhkan sayur dan buah, ya. Karena kalau misalnya si ibu ini imunitasnya juga bagus, ya, saluran cernanya baik, ya, kesehatannya oke, maka baik ibu maupun janin juga akan berkembang dengan baik juga dengan sempurna. Seperti itu yang kita harapkan. Jadi bukan hanya dari berat badannya oke, tetapi kita juga lihat dari kondisi kesehatan pencernaannya bagus apa enggak, ya. Itu juga itu juga akan mempengaruhi nanti kesehatan dari si ibu. Nah, di sini juga ada disebutkan adanya hubungan antara tingkat keparahan pada ibu dengan preeklamsi dengan kondisi di sini mikrobiota usus yang tidak baik, ya. Jadi dengan mikrobiota usus yang kurang baik pun itu akan memperburuk kondisi preeklamsinya seperti itu. Nah, di sini saya ada buku yang sering kali saya jadikan referensi, yaitu Nutrition and Diagnosis Related Care. Di sini untuk bagian pada ibu hamil itu di sini di highlight betul bahwa kondisi mikrobiota di saluran cerna itu menentukan kondisi kesehatan in whole life. Jadi buat kata mereka di seluruh siklus kehidupan. Nah, ini dicantumkannya untuk di chapter ibu hamil. Artinya memang untuk mempersiapkan nanti si anaknya itu lahir sehat kemudian bertumbuh. Di sini adalah salah satunya yang harus diperhatikan adalah mikrobiota di saluran cerna, ya. Jadi itu harus betul-betul menjadi perhatian bagi kita, bukan hanya nanti pada saat kita jarang ketemu ibu hamil diare misalnya, tetapi ini juga kita perhatikan betul untuk ibu-ibu hamil yang sehat, ya. Jangan sampai itu terjadi, dan bagaimana si ibu hamil ini bisa bisa menjaga kesehatan saluran cernanya selama dia hamil, kemudian pada saat sudah anaknya lahir, ya. Nah, jadi memang di sini disebutkannya important for lifelong health, ya. Jadi memang menjaga establishnya itu harus sepanjang hidup, ya. Jadi itu terpakai terus sampai di siklus hidup yang manapun, begitu, ya. Ya, balik lagi tadi, ya, salah satu barrier untuk kita menghindari penyakit salah satunya adalah di usus kita. Nah, di sini probiotik dan diare, ya. Nah,
beberapa beberapa saya ada pengalaman sebenarnya terkait dengan klien, cuma saya tidak bisa menyampaikan kasusnya karena sudah catatannya sudah tidak ada. Tetapi pada saat tahap bukan di fase akut ya, pada saat mulai pemulihan waktu itu kita memang menggunakan produk probiotik untuk apa namanya proses pemulihannya. Tetapi juga di sini penting bagi kita adalah bukan hanya menangani pada saat orang ibu hamil itu diare, tetapi juga pada pencegahan, ya. Bagaimana apa namanya kita bisa memfungsikan saluran cerna kita dengan baik, ya. Kita bisa apa namanya pasca diare itu kita mengupayakan untuk mengembalikan dan juga mengembalikan fungsinya dan juga menambahkan kembali bakteri-bakteri baik. Kenapa sih harus banyak bakteri baik? Karena uh, fungsinya itu untuk mengkondisikan bakteri patogen tidak kondusif untuk hidup, ya. Kalau ada orang diare berulang atau terlalu sensitif, misalnya bisa jadi salah satunya adalah memang bakteri patogennya lebih menang di saluran cernanya, ya, dibandingkan dengan bakteri yang baiknya. Makanya tadi itu harus kita pelihara dengan baik. Salah satunya adalah selain kita menjaga jumlahnya, juga kita menjaga supaya hidup dengan baik, yaitu kita mengkonsumsi makanan-makanan yang memang sumber dari prebiotik seperti itu, ya. Jadi buah-buahan, sayur-sayuran itu harus secara rutin kita konsumsi, ya. Apa namanya, berapa banyak, ya, berapa sering, ya. Jadi kalau bisa, apalagi kita seorang tenaga gizi harus jadi role model, ya. Mengkonsumsi sayuran itu jangan pada saat kita makan gado-gado aja misalnya, atau makan pecel aja kita makan sayurnya, tetapi juga semua dalam kalau kita di rumah sakit, ya, kalau kita makanan pasien kan pasti ada sayurnya, ya, itu juga makanan kita harus seperti itu, ya. Nah, itu supaya nanti jumlah dari bakteri yang sudah kita jaga jumlahnya itu tetap terjaga, ya. Jadi bakteri patogen bisa apa namanya tidak bertahan hidup, ya, karena dia tidak kondusif di usus kita untuk hidup begitu.